Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen selaku penguji. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada saya, sehingga saya dapat melakukan seminar proposal pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Lailia Nur Pratiwiningsih MPD selaku pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal ini dari awal hingga akhir. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Islamiati dari Prodi PGSD Universitas Muhadi Setiabudi. Saya merasa senang karena sudah sampai di tahap ini dan berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Gambar Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas 2 SD Negeri Kupu 2. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Pasti karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan sedikit mengupas secara singkat latar belakang dari judul proposal saya pada hari ini. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa dapat aktif mengembangkan pola pikir dirinya untuk memiliki kekuatan nilai religius, mengontrol diri, jati diri, etika, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang kedua ada pemanfaatan media. Pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Yang ketiga ada media gambar. Media gambar adalah suatu media visual yang hanya bisa dilihat saja, akan tetapi tidak mempunyai unsur audio atau suara. Dan yang terakhir ada kelebihan media gambar. Kelebihan media gambar ini yang pertama memiliki sifat yang konkret. Media gambar mampu mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Dan media gambar bisa memperjelas sebuah masalah dalam sektor apa saja dan untuk tingkat umur beberapa saja. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, identifikasi masalah yang pertama adalah kurangnya motivasi belajar siswa. Dan yang kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik. Berdasarkan latar belakang juga, batasan masalah di sini yang pertama, media gambar yang digunakan dibatasi pada media grafis atau berupa foto. Dan yang kedua, motivasi dilakukan terhadap siswa kelas 2 SD Negeri Kupu 2. Dan yang ketiga, hasil belajar yang diukur hanya pada ranah kognitif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah, adakah pengaruh penggunaan media gambar terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 2 SD Negeri Kupu 2? Dan di sini juga memiliki tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh penggunaan media gambar terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 2 SD Negeri Kupu 2. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar di sekolah dan juga dapat dijadikan acuan dan bahan referensi dalam memecahkan masalah secara ilmiah, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang kedua ada manfaat praktis. Di sini ada 3 manfaat, yaitu yang pertama bagi peneliti. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam mengembangkan metode dan strategi belajar mengajar. Dan yang kedua, bagi guru. Bagi guru dapat memberi sumbangan pikiran dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran masa yang akan datang, memperbaiki metode dan strategi mengajar,
agar dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik. Dan manfaat bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, di mana bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, media gambar. Media gambar ialah suatu media visual yang hanya dapat dilihat saja, akan tetapi tidak mengandung unsur suara atau audio. Atau definisi media gambar yang lainnya ialah segala sesuatu yang dapat diwujudkan secara visual ke dalam bentuk 2 dimensi sebagai curahan atau pemikiran yang bermacam-macam. Misalnya seperti potret, slide, lukisan, film, strip, dan sebagainya. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ada hasil belajar. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Pengertian umum belajar adalah mengumpulkan sejumlah pengetahuan tersebut diperoleh dari seseorang yang lebih tahu, seperti dari guru. Orang yang banyak pengetahuannya dipandang sebagai orang yang banyak belajar. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Motivasi dan hasil belajar ditentukan oleh banyak faktor yang bervariasi. Artinya, tidak semua faktor itu mendukung keberhasilan, tetapi ada juga yang menghambat keberhasilan seseorang. Media pembelajaran merupakan faktor pendukung yang cukup penting dalam menunjang proses pembelajaran. Berbagai jenis media dapat digunakan pendidik untuk mempertimbangkan sesuai tidaknya pada materi pembelajaran tersebut. Salah satunya dengan menggunakan media gambar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh media gambar terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Dan selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama, tidak ada pengaruh penggunaan media gambar terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 2 SD Negeri Kupu. Dan yang kedua, ada pengaruh penggunaan media gambar terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 2 SD Negeri Kupu 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu. Penelitian yang peneliti lakukan bertempat di SD Negeri Kupu 2 pada waktu Senin 1 Juni sampai 2 Juni 2020. Dan populasi dan sampel. Populasi seluruh siswa kelas 2 SD Negeri Kupu 2 tahun ajaran 2019 sampai 2020 yang berjumlah 41 peserta didik. Dan sampel siswa kelas 2A yang berjumlah 20 siswa dan kelas 2B yang berjumlah 20 siswa SD Negeri Kupu 2. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama tes dan yang kedua angket. Dan yang kedua ada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada teknik analisis data. Berikut ini merupakan urutan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada uji normalitas, uji homogenitas, uji T-independen, dan uji ANOVA. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan
sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan presentasi ini. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.